Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya harap kalian sudah membaca ya sedikit ataupun seluruhnya dari materi yang telah saya upload di SIPS ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kalau menurut yang kalian lihat di SIPS. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Garis linear. Ya, kita akan belajar mengenai fungsi linear ya. Kita akan belajar mengenai persamaan garis ya. Nah, sekarang dari pemahaman kalian ya sejauh ini saya mau punya dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa keterhubungan atau apa kaitan antara garis dan persamaan garis ya. Kemudian kalau mau diibaratkan hubungan antara garis dan persamaan garis itu dalam kehidupan sehari-hari dapat diibaratkan sebagai apa dan apa. Ya, silakan siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan itu. Jadi yang pertama ya, apa keterkaitan atau hubungan antara garis dan persamaan garis? Kemudian yang kedua adalah kalau mau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara garis dan persamaan garis itu diibaratkan sebagai hubungan antara apa dan apa. Silakan siapa yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau coba jawab? Oke, ya. Jawaban terhadap yang pertama dulu, ya. Nah, setiap garis, ya, itu dapat dibuat persamaannya. Ya. Nah, itulah bagaimana keterkaitan antara antara garis dan persamaan garis. Ya, jadi kalau kita punya sebuah garis, ya, maka kita dapat membuat persamaannya. Ya, membuat persamaan garis. Nah, caranya bagaimana? Ya, yaitu dengan menempatkan garis itu di satu bidang datar. Ya. Nah, setelah menempatkan garis itu di bidang datar, kita membuat sepasang sumbu. Ya, sepasang sumbu itu sumbu XY
ya sebagaimana yang biasa kita ketahui dalam matematika, ya kita setelah menempatkan apa nama itu ibaratnya, kalau ini garis, ini bidangnya, ini garisnya, ya. Ini misalnya garisnya seperti ini. Nah, setelah garis itu ditempatkan di bidang itu, ya kita membuat sepasang sumbu tegak, sumbu mendatar, ya, sumbu Y dan sumbu X seperti itu, ya. Nah, setelah kita buatkan sumbu seperti itu, baru kita bisa menyusun persamaannya, ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara menyusun atau membuat persamaan garis itu, ya. Nah, yang kedua, ya, pertanyaan kedua tadi. Nah, saya bisa katakan bahwa hubungan antara garis dan persamaan garis, ya, bisa dianalogikan seperti hubungan antara penduduk suatu daerah, ya, penduduk kota atau kabupaten dengan KTP, ya, di mana KTP itu memuat identitas mengenai penduduk itu, ya, siapa nama penduduk itu, ya, tinggalnya di mana, golongan darahnya apa, ya, kelahiran mana dan sebagainya. Itu yang dimuat dalam KTP, ya. Nah, sama juga garis pun dia punya identitas, ya. Nah, identitas garis itu ditempatkannya di mana, ya. Nah, identitas garis itu ditempatkannya di persamaan garis. Ya, jadi persamaan garis itu seperti KTP-nya garis, ya. Nah, dia memuat informasi mengenai identitas garis itu, ya. Nah, identitas mengenai garis itu apa? Ya, yaitu gradien atau kemiringan, ya, dan intercept, ya, istilahnya. Ya, jadi kalau kita bicara persamaan garis, ya, ya misalnya persamaan garis itu bisa dituangkan di dalam bentuk, ya, persamaan garis itu, ya, bisa dituangkan, ditulis, ya, dalam bentuk namanya itu bentuk slope intercept, ya. Itu sebagai berikut, ya, bentuknya seperti ini. Nah, di mana M ini adalah, ya, ini adalah slope-nya, ya. Atau ada juga yang menamakan gradien, ya. Ada juga atau kemiringan, ya. Nah, ini salah satu identitas garis, ya. Nah, satu lagi adalah C. Nah, C-nya ini intercept, ya. Nah, bisa juga ditulis dalam bentuk yang lebih umum, ya. Nah, yaitu AX plus BY sama dengan C, ya. Nah, dua-duanya itu menyatakan, ya, satu garis, ya. Nah, di sini baik A maupun B, ya, tidak semuanya 0. Nah, itu mengenai persamaan garis, ya. Pendahuluan mengenai persamaan garis, ya. Nah, contoh Y sama dengan MX ditambah C. Nah, misalnya Y sama dengan, ya, 5X, ya, atau 2X, ya, dikurangi 5, ya. Kalau misalnya Y sama dengan min 0,3X plus 2. Nah, ini adalah persamaan garis di dalam bentuk slope intercept, ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari sini, ya? Nah, di sini kan untuk yang pertama Y sama dengan 2X min 5 itu kan gradiennya itu 2, ya. C-nya min
5. Kalau yang ini, di sini, ya, M-nya min 0,3 ya, atau min 3/10. C-nya berapa? 2 ya. Nah, sekarang apa makna ya? Apa makna angka ini nih? Apa makna C ini? Ya. Apa makna C sama min 5? Itu maknanya apa? Ya. Maknanya adalah garis itu ya, memotong sumbu Y di titik berkoordinat 0, min 5. Itu maknanya. Ya. Nah, apa makna C bernilai 2 untuk contoh yang berikut? Ya, C-nya 2. Maknanya apa? Garis itu memotong sumbu Y di titik berkoordinat 0,2. Itu maknanya. Ya. Nah, coba kita lihat, coba kita gambarkan ya. Kita gambarkan Y sama dengan 2x min 5. Kita gambarkan Y sama dengan 2x min 5. Nah, ya. Nah, kita gambar 2x min 5. Nah, gambarnya seperti itu. Ya. Ini adalah Y sama dengan 2x min 5. Nah, kita lihat di garis ini memotong sumbu Y di 0, min 5. Ya, 0, min 5 di sini tempatnya. 0, min 5. Nah, dia. Nah, di 0, min 5 nih. Ya, ini maknanya min 5 di sini, ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah ini. Y sama dengan min 0,3x ditambah 2. Ya, Y sama dengan min 0,3x tambah 2. Y sama dengan min 0,3x ditambah 2. Ya, misalnya garisnya warnanya biru. Nah, ya. Nah, yang ini adalah Y sama dengan min 0,3x ditambah 2. Nah, lihat, dia memotong sumbu Y di 0,2. Di sini ya, di 0,2 potongnya. Itu adalah makna dari intercept, ya. Itu makna dari intercept. Nah, sekarang makna ini, ya. Apa maknanya? M sama dengan 2. Ya. Nah, artinya untuk setiap kenaikan nilai X
sebanyak satu satuan, ya, nilai Y bertambah, ya, sebanyak 2 satuan. Ya. Nah, kemudian apa makna M-nya bernilai min 0,3? Ya. Artinya untuk setiap kenaikan nilai X sebanyak satu satuan, nilai Y berkurang. Ya. Berkurang sebanyak 0,3 satuan. Ya. Atau dengan kata lain, ya bisa juga dikatakan bahwa untuk setiap kenaikan nilai X sebanyak, ya, 10 satuan, ya, nilai Y berkurang, ya, sebanyak 3 satuan. Nah, ini apa namanya itu? Makna dari nilai M min 0,3. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya, ya, di gambar tadi, ya. Makna M sama dengan 2, ya. Untuk setiap X untuk setiap kenaikan nilai X sebanyak satu satuan, nilai Y bertambah sebanyak 2 satuan. Ini coba kita lihat. Nah, ini, ya. Ini coba kalian perhatikan yang garis hijau, ya. Y sama dengan 2X min 5. Nah, kemudian coba kalian perhatikan titik-titik ini. 0 min 5, kemudian 1 min 3, ya, kemudian 2 min 1, kemudian 3, 1. Nah, coba kalian perhatikan nih yang titik warna merah ini, ya. Lihat. Ya, gradien 2, ya. Setiap kenaikan nilai X sebanyak satu satuan, nilai Y bertambah 2 satuan. Coba kita perhatikan dari titik yang ini ke titik yang ini, ya. Nilai X bertambah 1, nilai Y bertambah 2. Ya. Nilai X bertambah 1, nilai Y bertambah 2. Nilai X bertambah 1, nilai Y bertambah 2. Ya, itu adalah makna dari gradien 2. Ya. Nah, sekarang apa makna dari apa namanya itu ini nih, ya. Gradien min 0,3. Ya. Coba saya perpanjang dulu garisnya ini. Ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian ini min 10, min 10, 5, ya. Kemudian 0, 2. Kemudian 10, min 1. Nah, kalian perhatikan titik-titik yang ini, ya, yang warna merah ini di garis biru, ya. Kalian perhatikan titik-titik merah di garis biru, ya. Nah, saya perpanjang dulu ini jadi 12. Nah, kalian perhatikan, ya. Setiap nilai X bertambah 10, nilai Y berkurang 3, ya. Nah, kita mulai dari sini misalnya, ya. Nah, 10 itu ini dari sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilai X-nya bertambah 10 nih dari sini ke sini. Ya. Nilai Y-nya berkurang 3. 1, 2, 3. Nah, sampai sini kan. Kemudian X-nya nambah 10 lagi, ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nilai Y berkurang 3. 1, 2, 3. Gitu, ya. Itu makna dari gradien min 3/10. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan?
mengenai persamaan garis? Ada yang menanyakan? Belum ada? Oke ya, nanti kalau ada silakan kalian interupsi saya ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita bicara mengenai kedudukan, ya, kedudukan titik terhadap garis. Ya. Nah, kalau kita bicara kedudukan titik terhadap garis, ya, itu ada dua kemungkinan. Ya, bisa titik itu terletak pada garis, bisa juga titik itu tidak terletak pada garis. Ya, sebagai contoh, ini ini ada di file PDF yang saya kirimkan di SIPS. Ya. Ini kedudukan titik terhadap garisnya. Nah, di gambar yang kiri, ya, baik P maupun Q itu dikatakannya keduanya terletak pada garis. Ya, P pada garis, Q juga pada garis. Ya. Nah, mengapa Q itu pada garis? Ya, kalau ini kan sepertinya kelihatannya di luar garis. Ya. Nah, mengingat garis itu memiliki panjang yang tak berhingga. Ya. Kalian lihat di sini. Ya. Garis itu mempunyai panjang yang tak berhingga. Ya, jadi walaupun di gambarnya hanya separuh, hanya sebagian saja, ya, tapi ini bisa diperpanjang. Ya. Menurut arah panahnya, bisa ke arah sana, bisa ke arah sini. Ya. Nah, jadi ini titik Q juga ini terletak pada garis disebutnya. Ya. Walaupun di gambarnya tampaknya tidak terletak. Ya. Nah, di yang sebelah kanan, ya, titik R terletak pada garis, tapi S tidak terletak pada garis. Ya. Jadi kalau garis ini diperpanjang ke arah sana maupun ke arah sini, ya, titik S ini tidak terlewati. Ya. Nah, jadi S-nya tidak terletak pada garis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan mengetahui persamaan garis, kita bisa mengetahui suatu titik itu terletak pada garis atau tidak. Ya, nah cara mengetahuinya bagaimana? Ya, sebagai contoh gini. Ya. Contoh. Ya. Misalnya, diketahui garis dengan persamaan Y sama dengan ya, min 2X ditambah 7. Ya. Apakah titik A ya, min 10,25 terletak di garis tersebut? Ini pertanyaan begitu ya, contohnya. Jawab. Nah, ini persamaan garisnya. Titiknya ini ya. X-nya berapa? Min 10, Y-nya 25 ya. X-nya min 10, Y-nya 25. Nah, kita tinggal mensubstitusikan saja ya. X dan Y kita ganti dengan angka-angka ini ya. Y-nya 25 sama dengan min 2 dikali X ya, X-nya min 10 ya, ditambah 7 ya. 25 sama dengan 20 tambah 7. Nah, benar atau salah nih? 25 sama dengan 20 tambah 7. Salah. Salah. Nah, ya, jadi kesimpulannya adalah ya, titik A ya, dengan koordinat min 10, berapa? 25 ya. Tidak terletak pada garis tersebut. Ya. Ada yang bertanyakan untuk contoh ini? Ya. Nah, contoh 2 ya misalnya ya. Nah, ini masih min 2x sama 7 ya. Nah, misalnya apakah titik dengan koordinat ya
8 ya. 8, min 9 ya. Terletak di garis tersebut. Nah, tinggal diganti aja nih, X-nya 8, Y-nya min 9 ya. Nah, ganti min 9 di sini. Min 2 dikali 8 ditambah 7 ya. Nah, min 9 sama dengan min 16 ditambah 7. Ya, benar nggak nih? Min 9 sama dengan min 16 tambah 7. Benar. Ya. Nah, jadi titik A yang berkoordinat 8, min 9 tidak terletak ya, terletak di garis tersebut. Ya. Yang apa yang titik B ya. Nah, itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai kedudukan titik terhadap garis ya? Jadi bisa apa namanya itu, bisa titik terletak pada garis, bisa juga titik tidak terletak pada garis. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana caranya ya kita menyusun atau membuat persamaan garis ya? Bagaimana cara kita membuat atau menyusun persamaan garis? Nah, contoh ya. Contoh. Ini judulnya adalah menyusun persamaan garis. Ya, ini contoh 3. Ini tentukan persamaan garis bergradien ya. Min 1 ya. Dan melalui titik berkoordinat ya, 3,5. Nah, ya. Jawab. Nah, di soal ini ya, yang diketahui itu adalah yang diketahui ya adalah gradien dan sebuah titik dan koordinat titik yang dilalui. Nah, jadi ini ada 2 yang diketahui di sini, gradien ya, dan titik yang dilalui. Nah, kalau diketahui seperti ini ya, maka kita bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya. Nah, di soal diketahui ya, M-nya min 1 ya. Dan apa namanya itu? Titik yang dilalui adalah 3,5 ya. Berarti X1-nya 3, Y1-nya 5 ya. Jadi X1-nya 3, Y1-nya 5. Gitu. Ya. Nah, tinggal mensubstitusi ke rumus ini ya. Y min Y1 berarti Y min 5 sama dengan M-nya min 1 ya. Dikali X ya. X min X1. X1-nya 3 kan? Gitu. Ya, jadi Y min 5 sama dengan min X min 3 atau Y min 5 sama dengan min X plus 3. Ya. Nah, jadi kita dapat jawaban akhir adalah
Y sama dengan min X plus 8. Ya. Ini jawaban akhirnya. Ya. Nah, itu menyusun persamaan garis ya, kalau diketahui gradien dan titik yang dilalui. Ya. Coba kita gambar ya, kita gambar min X tambah 8 ini. Kita gambar min X tambah 8. Nah, misalnya ini kita ganti. Ini jadi min X tambah 8. Nah, ini gambarnya min X tambah 8 ya. Kita lihat dia melewati titik 3,5. Ya. Nah, titik 3,5. Nah, ini ya. Yang titik 3,5 dia dilalui oleh garis ini. Ya. Ini adalah Y sebenarnya min X tambah 8. Gitu, ya. Oke. Nah, apakah ada yang bertanyakan mengenai menyusun persamaan garis? Nah, lanjut lagi. Ya, contoh 4. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui kedua titik. Ya. A, misalnya koordinatnya adalah min 2,4 ya. Dan B ya, misalnya 5,1. Nah, ya. Jawab. Nah, di soal ini adalah yang diketahui adalah dua titik yang dilalui garis. Ya. Ini yang diketahui. Dua titik yang dilalui garis. Nah, kalau yang diketahui adalah dua titik yang dilalui garis, maka rumus yang digunakan adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 ya, sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, di sini X1-nya bisa kita anggap yang ini ya. X1 min 2, Y1 4, X2-nya 5, Y2-nya 1 ya. Kita tinggal substitusi saja ke rumus itu ya. Y dikurangi Y1, Y1-nya 4 dibagi Y2-nya 1 dikurangi Y1 4 sama dengan X min X1 ya. X1 X1-nya min 2 ya. X1-nya min 2 kemudian X2 min X1, X2-nya 5 X1-nya min 2. Nah, seperti itu. Jadi Y min 4 per min 3 ya. Per min 3 sama dengan
X plus 2 per 7. Ya. Nah, untuk menyederhanakan ini kita bisa kalikan ya kedua ruas dengan 21. Ya. Nah, kalau dikalikan 21, maka ruas kiri itu akan menjadi min 7. Min 7, Y min 4. Ruas kanan akan menjadi 3X plus 1. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita buka kurungnya. Min 7Y tambah 28. Ya. Sama dengan 3X ditambah 3. Berarti di sini bisa kita sederhanakan menjadi 3X plus 7Y. 3X plus 7Y sama dengan 25. Ya, nah, ini jawaban. Jawaban akhirnya. Ya. Nah, ini adalah